persilakan adik Vidi dulu untuk akan doa. Ya Ibu, marilah kita berdoa dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama. Salam Maria, salam Maria, Tuhan terpujilah Kau yang terwanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kematian. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Vidi silakan duduk. Ya Ibu. Hadir semua tadi? Hadir semua Ibu. Oke, baik. Kalau begitu langsung saja ya. Jadi materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu demokrasi di lingkungan sekolah. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini itu di mana kalian nanti mampu melaksanakan praktik musyawarah dalam membuat kesepakatan bersama dan aturan bersama pada demokrasi di lingkungan sekolah. Dan kalian nanti mampu untuk melakukan praktik musyawarah dalam membuat kesepakatan dan aturan bersama pada demokrasi di lingkungan sekolah. Oke, jadi topiknya tadi itu demokrasi di lingkungan sekolah. Ibu mau tanya dulu, adik-adik pernah tidak melakukan pemilihan ketua kelas di kelas? Pernah, Ibu. Oke, jadi itu merupakan salah satu demokrasi yang dapat dilakukan oleh adik-adik semua dalam demokrasi di lingkungan sekolah. Ya Ibu. Baik, jadi pengertian dari demokrasi di lingkungan sekolah yaitu cara hidup dan cara mengambil keputusan yang melibatkan semua warga sekolah. Di dalamnya itu ada guru, ada siswa, dan juga ada staf. Nah, dalam hal ini, dalam pemilihan ini itu dapat dilakukan dengan saling menghargai dan bekerja sama. Nah, jadi di sini ada penerapan demokrasi di lingkungan sekolah. Yang pertama itu adalah pemilihan ketua kelas. Coba adik-adik perhatikan gambar yang ditampilkan dalam slide. Sudah? Oke. Jadi di sini dalam gambar ini di mana siswa 4 orang ini melakukan pemilihan ketua kelas. Dan yang kedua adalah pemilihan ketua OSIS. Nah, jadi pemilihan ketua OSIS ini dapat melibatkan semua warga sekolah. Oke. Jadi yang ketiga itu ada diskusi kelompok saat belajar. Jadi ini merupakan salah satu penerapan dalam demokrasi di lingkungan sekolah. Yang keempat itu adalah pembuatan aturan kelas. Dan yang kelima adalah menghargai pendapat teman. Jadi itu merupakan salah satu demokrasi di mana kita itu harus menghargai pendapat dari teman. Dan yang keenam itu adalah pembagian tugas secara adil. Nah, jadi di sini Ibu mengulang lagi. Jadi demokrasi di lingkungan sekolah tadi itu melibatkan keterlibatan siswa. Habis itu di mana keterlibatan siswa itu hak untuk memilih pemimpin. Jadi yang kedua itu ada kebebasan berpendapat. Jadi di mana di sini itu adalah salah satu ruang untuk mengekspresikan pendapat atau mengeluarkan pendapat. Yang ketiga itu keadilan dan kesetaraan. Coba adik Vidi dulu untuk membaca hak dan kewajiban dalam demokrasi di lingkungan sekolah. Pertama, hak suara dalam pemilihan umum. Kedua, hak atas kebebasan untuk berbicara. Tiga, menghormati hak orang lain. Keempat, partisipasi dalam pemilihan. Oke, tepuk salut untuk adik Vidi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Itu adalah tujuan dari demokrasi di lingkungan sekolah. Coba adik uji dulu baca yang pertama. Yang pertama, mengajarkan sikap adil dan jujur. Oke, jadi di sini mengajarkan sikap adil dan jujur itu di mana di sini dapat melatih siswa untuk melatih bagaimana cara sikap adil dan jujur. Yang kedua, adik Vidi, membiasakan berpendapat dengan sopan. Oke, jadi di mana kalian nanti itu mampu untuk membiasakan mengeluarkan pendapat itu dengan sopan. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Nah, jadi di sini dalam demokrasi di lingkungan sekolah itu dapat melatih kalian untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam pemilihan. Keempat, melatih kerjasama dan musyawarah. Oke.
Dan yang terakhir, menghargai perbedaan. Oke, jadi di sini di mana kalian nanti diajarkan untuk menerima bahwa orang lain untuk berpendapat dalam pemilihan yang berbeda. Adik-adik, untuk lebih semangat kita yel-yel dulu ya. Nah, saya silakan adik kucing untuk yel-yel. Oke. Ayo. Sang sang arang sang sang tiang, arang sang sang arang sang sang guli 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 arang sang 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 arafi arafi guli 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 arang sang arafi arafi guli 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 arang sang sang. Oke, terima kasih. Siapa dulu? Oke adik-adik, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu mau tanya dulu siapa yang masih paham berkaitan materi kita tadi? Saya Ibu. Oke, silakan adik Uci. Jadi Ibu, kita belajar tentang demokrasi yang ada di lingkungan sekolah. Nah, di mana demokrasi ini dituntut seseorang untuk bebas berpendapat, hak memilih, ya itu Ibu. Nah, Ibu, ya, DVD. Beberapa contoh demokrasi yang ada di lingkungan sekolah tadi, contohnya pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, itu sudah dipikir. Oke, ya jadi betul sekali. Jadi di mana kesimpulannya tadi itu banyak sekali. Jadi ada beberapa contoh demokrasi yang ada di lingkungan sekolah, yaitu ada pemilihan ketua kelas, ada pemilihan ketua OSIS, juga kelompok, habis itu mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi adik-adik sebelum adik-adik pulang dulu, jadi ada tugas rumah yang Ibu berikan. Satu nomor sudah kamu catat ya. Ya Ibu. Nah, jadi soalnya itu apa yang kamu ketahui tentang demokrasi di lingkungan sekolah? Sudah Ibu? Sudah. Baik. Jadi di sini Ibu sampaikan memang untuk materi minggu depannya itu demokrasi di lingkungan masyarakat. Oke, jadi adik-adik itu saja materi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum adik-adik pulang dulu, saya persilakan satu orang untuk angkat doa. Adik kucing silakan maju. Pakai nyanyi sudah ya Ibu. Tangan ke atas, tidak. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Katupkan tangan siap berdoa dan Bapa, amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dan Bapa dan Amin. Terima kasih.